Saya ke Mas Awi. Mas Awi, Iya. jadi full penerimaan Akpol, Taruna Akpol di Jawa Barat sekarang diambil alih Mabes Polri. Maksudnya gini, karena kemarin kisruh terkait dengan pengumuman kelulusan ini, tentunya Bapak Kapolri melalui Bapak SDM Kapolri sebagai Ketua Panpus mengambil alih itu. Dan hari ini sudah diputuskan bahwasannya ada sekitar 31 yang dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk mengikuti tes akhir di Akademi Kepolisian. Sebelumnya? Yang sebelum berapa? Jadi sebelumnya itu jadi gini. Ini terakhir itu sisa ada 41. Oke. 41 Yang kemudian tidak lulus? yang ini Yang seleksi lulus. terakhir ya. Yang lulus 41. Ikut seleksi terakhir ini 41 orang Oke. yang ikut seleksi, kemudian kuotanya Polda Jawa Barat ada 27. Oke. 27 itu 4 wanita, kemudian 23 pria. Ya. Nah, karena dengan keputusan Kapolda Jawa Barat 702 tadi, Yang putar daerah itu? iya betul, akhirnya kan ranking bergeser. Ya. Yang harusnya tadi harapan kelulusan dari ranking 1 sampai 23, Berubah semua. ternyata 12 untuk putra daerah, kemudian 11 untuk non putra daerah. Ya, ya. Sehingga ada beberapa yang merasa saya 23 besar kok saya tidak masuk. Itu tadi yang terjadi ya, ribut ya. Kemudian diambil alihlah Mabes Polri. Kemudian dari Mabes Polri seleksinya sudah betul. Cuma cara mengumumkannya karena tadi menggunakan Ya, kuota. Betul, kuota tadi yang itu yang tidak dibenarkan sehingga diambil alih, sekarang diluruskan Dikembalikan sesuai lagi. dengan kualitas, sesuai dengan Ranking. urutan ranking. Oke. Dan ada tambahan 4 kuota dari tadi untuk laki-laki ada sekitar 23. 23, sekarang 27. Oke. Plus wanitanya 4 berarti 31. Oke. Jadi Karena memang berdasarkan kualitas, memang hasil seleksi di sana ada penilaian pimpinan bahwasanya ada nilai yang bagus, sayang kalau tidak diikutkan penilaian di pusat. Karena nanti mereka juga akan seleksi lagi di tingkat pusat. Ya, itu soal seleksinya. Tapi kemudian ada soal suapnya juga yang ada di Polda Jawa Barat. Yang kemudian ditemukan puluhan juta rupiah. Itu juga kemudian diusut oleh Propam Polri. Oh ya, kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tentunya nanti itu porsinya Propam yang akan melakukan. Tapi itu semua Anda menyatakan bahwa itu menembak dari atas kuda. Artinya ada yang mengintip-ngintip, ada yang melihat, oh ini lulus. Kemudian hubungi orang tuanya, mau nggak diluluskan? Padahal memang sudah lulus. Hanya itu, tidak ada by system. Bahkan terjadi demikian yang terjadi yang Mas Aiman sampaikan itu. Sering terjadi bahwasannya dia pun tidak akan sanggup menembus itu. Secara sistem tidak akan mungkin. Ya karena memang tadi, karena kita melibatkan Pihak ketiga. outsourcing, Ya. kemudian juga melibatkan pengawas internal dan eksternal gitu loh. Mas Kiki, nggak mungkin. Yang ada hanya menembak di atas kuda, ngintip-ngintip, kemudian lapor ke orang tuanya mau diluluskan nggak? Padahal memang udah lulus. Tapi kalau by system, nggak mungkin ada. Tidak ada sistem yang sempurna. Tidak ada sistem yang Tidak sempurna. ada sistem yang sempurna. Ya, jadi saya tahu persis. Kan tes itu macam-macam. Kalau keseluruhan itu orang masuk dijamin lulus semuanya, nggak mungkin. Oke. Jadi misalnya saya kasih contoh. Setahun yang lalu ada anak yang Ini setahun yang lalu masih hangat nih. iya, ini contoh kecil. Kalau contohnya banyak itu di Sumsel. Sumbaksel itu kan dicopoti semua, diperiksa Propam semua. Jadi gimana? Karena kena kasus. Contoh real gimana? Ini disampaikan Mas Ini Kiki. ke anak perwira tinggi, ya kan? Ya. Bagus, badannya bagus, sekolahnya bagus, di SMA unggulan, fisiknya bagus, pinter segala macam, lolos semua. Oke. Giliran tes kesehatan, dari awal dia akal-akalin masih bisa lolos, giliran tes kesehatan buta warna dia. Nggak bisa. Dokter yang terakhir nggak mau, karena apa? Beberapa kali kasus kalau dilolosin, pada saat latihan dia mati, kecelakaan. Meninggal? Ya meninggal. Nah, Dan itu pernah tapi kejadian? khusus untuk Jabar ini ada aspek lain yang tidak disentuh. Tunggu sebentar, sampai situ dulu. Artinya memang ada katrol di situ. Anda menyatakan tadi setahun yang lalu masih ada katrol. Iyalah, sekarang pun ngomong kosong nggak ada katrol. Cuma kalau tapi sudah bahwa itu keterlaluan. berlaku sistemik tidak. Oke. Ya, Jadi tetap ada bahwa itu mungkin bukan uang karena mungkin perwira tinggi. ya bisa jadi perwira Putranya tinggi, perwira bisa tinggi. jadi anggota DPR. Coba aja tanya ASSDM, ada berapa memo dari anggota DPR? Masukin kadang-kadang tetangganya, keponakan, keluarganya. Anda gitu punya ya. data valid ini, Mas Kiki?
minta ke ASSDM pasti dikasih kok. Kalau dikasih, kalau berani ngasih dia. Anggota DPR tiap tahun kan begitu. Jadi pejabat negara, perwira tinggi baik polisi maupun TNI juga yang mungkin saya ada. aneh ya, polisi ini kan dihujat, dikecam segala macam. Kok sekarang berlomba-lomba mau masuk polisi? Udah tahu nanti masuk Akpol, ada kasus digebuki mati gitu. Ya ini junior-juniornya Pak Awi ini. Tetap aja orang pengen masuk polisi, Ya kan, ada kan apa ini? banyak orang yang mau juga memberikan baktinya untuk negara, betul Mas Awi ya? Ya. Omong kosong itu. Omong kosong. Jadi itu. apa jadi ya? Cari pekerjaan. Cari pekerjaan. Cari Oh, pekerjaan pekerjaan dan jadi polisi. pekerjaan paling enak. Sekarang ini jadi polisi. Kenapa? Bisa petentang, bisa tanda jasanya banyak gitu kan. Bisa petentang, duitnya banyak. Nggak ada polisi miskin sekarang. Oke. Ya. Tanya ke Mas Awi. Mas Awi betul. Jadi sekarang orang masuk ke polisi cari pekerjaan, banyak uang, petantang petenteng, ada tanda jasa, bawa pistol. Wah, kalau itu perlu penelitian saya pikir. Tapi kami akan luruskan tadi yang disampaikan beliau, bahwasanya kepemimpinan Bapak Kapolri dan Bapak ASSDM yang baru ini memang beliau sudah menepis tadi adanya praktek-praktek kata BLC, praktek-praktek rekom-rekom. Ya. Bahkan sudah disampaikan ke beliau, siapapun yang berani menelpon, membuat rekom, itu langsung didiskualifikasi. Per tahun ini sudah Iya, beliau. per tahun ini memo-memo dan Dan lain sebagainya beliau mungkin masuk tapi tidak akan digubris. Bukan tidak digubris, akan didiskualifikasi. Bahkan tanpa dites akan didiskualifikasi. Diskualifikasi. Ada yang sudah terjadi itu? Oh iya, Tidak. kalau terkait dengan nanti tentunya by data kita akan mintakan ke SDM ya. Tapi sudah ada informasi dari Oh Kapolri sudah, seperti itu. itu sudah masif di SDM, semua sudah tahu para akar SDM dan ancamannya juga luar biasa beliau. Ada berapa? Saya mau tanya tuh Mas Awi. Nanti terakhir saya berikan ke Mas Kiki. Ada berapa dari total seluruh Indonesia yang mendaftar ke Akpol dan berapa kuotanya yang diterima? Kalau yang kami tahu terkait dengan kuota yang diterima itu adalah 275. Seluruh Indonesia? Ya. 275. Dari yang mendaftar sejumlah? Kalau ya, jumlah kami tidak pegang data Mas. Tahun lalu misalnya? Atau Kemudian kurang lebih mungkin angkanya berapa? Untuk kuota pusatnya memang ada tambahan 20%. Nanti yang akan terkirim ke Semarang itu untuk tes akhir ada sekitar 360-an. Oke, 360 yang akan keterima di Akpol. Dari yang mendaftar ada sekitar 10.000? Nah, kalau tahu itu belum ada data kami ya. Belum ada data? Maksudnya belum pegang ya? Lebih, Mas itu. Lebih. Kalau zaman saya dulu malah sampai Ratusan ribu? sampai 27 sampai 29.000 lebih. 29.000. Yang terima hanya kalau sekarang 360. Mas Kiki punya data Tahun ada ini kami berapa? belum pegang data. Ya standar dulu kan antara 170-an sampai 300. Yang diterima? 60-an ya yang diterima. Kalau kita lihat data sepanjang Akpol itu, yang paling kecil itu angkatan 78, 77, ya, angkatan 77 ya, itu hanya 60-an orang. Ya. Yang paling gede itu 74 dulu, itu jumlahnya 200 lebih. Oke, Nah, dari yang sekarang mendaftar, standar. dari yang mendaftar berapa jumlahnya? Makin lama makin rasionya makin membesar ya. Karena apa? Dulu 1:10, sekitar 1:10, 1:20. Kalau sekarang mungkin 1:3, 1:50-an. Lebih sulit. Jauh lebih sulit. Jadi ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu yang mendaftar. Luar biasa. Karena kompetisinya lebih ketat, maka orang mencari peluang apapun supaya anaknya masuk. Oke. Ya. Yang dilupakan seperti kasus Polda Jabar adalah hak untuk masuk itu ada di seluruh warga negara. Itu disebut perluasan dari HAM itu ekosok. Hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Ya. Warga negara itu dia memiliki hak tinggal di Papua sampai di Batam. Sampai di Aceh. Yang menjadi problem adalah ini ada pembatasan ini. Kalau tadi kurang dari 1 tahun, dia tidak bisa mendaftar di Polda itu. Nah, padahal ini pelanggaran ekosok. Terakhir Mas Kiki, saya yang tanya Anda. Apa yang bisa diambil hikmah dari apa yang terjadi kekisruan ini? Masyarakat harus membantu polisi dan membantu dirinya sendiri dengan tidak mau dimintain duit. Ya. Di sisi yang lain, dia harus kritis dan protes. Sudah benar ini, masyarakatnya protes. Kenapa? Kita buka transparan lah. Kalau buka transparan,
lalu anaknya pengen lulus, jangan pakai kuota-kuota seperti itu, tapi siapkanlah anaknya. Mau anaknya jenderal, ya silahkan, tapi dia latihan lari 1 tahun, latihan. Jadi kalau lolos memang dia... Jadi kuncinya transparansi. Dengan transparansi maka suap dan lain sebagainya akan hilang dengan sendirinya. Baik, terima kasih Mas Kiki. Hermawan Sulistyo, pengamat polisian dan juga menjadi konsultan dari Polri, sempat belasan tahun ya. Hah? Yang baik-baik. Dan juga Pak Awistiono, Ya, Mas Emil. Kabak Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri, telah memberikan informasi di program Kompas